Wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dari golongan. Wawasan nasional sangat diperlukan oleh tiap bangsa atau negara dalam upaya untuk menyelenggarakan kehidupan nasionalnya. Wawasan nasional ini dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri dari negara yang bersangkutan. Wawasan Nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakat dan memberikan solusi untuk mendasari ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga tujuan nasional dapat terrealisir. Dalam wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai konsep pemikiran bersifat inklusif, menerima pembaharuan masukan untuk kepentingan kemajuan bangsa. B. Penerapan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai manusia yang mengerti akan wawasan juga diajarkan bagaimana cara agar dapat menerapkan dalam masyarakat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut justru menjadi pemicu terjadinya hal tersebut, sehingga apa yang dipelajari menjadi sia-sia. Oleh karena itu, wawasan nasional Indonesia tidak disalahartikan oleh masing-masing individu, tetapi dimengerti dan dijalankan demi terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri sifat dan karakter kebinekaan sebagai unsur membentuk bangsa, yakni suku-suku bangsa, etnis, golongan, dan daerah itu sendiri. C. Tujuan 1. Mengetahui garis-garis besar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Unsur dasar konsep wawasan Nusantara. Wadah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Tata laku merupakan hasil interaksi wadah dan isi. Asas wawasan Nusantara, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, kesetiaan. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. 2. Mengetahui aspek-aspek wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Kesimpulannya, wawasan Nusantara secara garis besar merupakan cara pandang dan sikap untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada ideologi bangsa itu. Yang kedua, wawasan Nusantara di Indonesia berdasarkan pada filsafat Pancasila, pembangunan nasional, kesatuan politik, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, serta kesatuan luas wilayah.